Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Bapak-bapak, ibu-ibu, kali ini kita akan lihat sebuah video yang mana Habib ini marah atau menegur dari ceramahnya di samping Mama Gufron ini, teman-teman. Karena di awalnya Mama Gufron ceramahnya meninggikan beliau dan Habib ini marah. Coba kita lihat videonya dan nanti simak sampai akhir karena ada video hal lainnya itu. Nah, kita lihat deh. Nyuruh umat Islam cinta Ahlul Bait, bukan Habibnya, bukan Sayyidnya, bukan Syarifnya, tapi perintah untuk cinta datangnya langsung dari Allah Ta'ala, Bu, dalam Al-Quran. Kenapa? Sebagai balas budinya kita kepada baginda Nabi besar. Abu yang Mama Arwin Cibondo wanita ngomong kosong. Jadi ulama harus tanggung jawab dunia akhirat. Baik aing jadi penjaga gawang neraka. Dulu kita mengatakan bahwa kita harus tawadhu, kita harus akhlak. Ini adalah perbuatan yang dicontohkan oleh Nabi Muhammad SAW. Ya, kalau kita bertawadhu luar biasa hadirin, ya, akan diangkat derajatnya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mohon maaf, sekarang ini kadang-kadang dapat ilmu sedikit atau punya kekayaan sedikit, wah luar biasa sombongnya. Menganggap rendah seseorang, menganggap remeh seseorang, ini bukan akhlaknya Rasul Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Man tawadhu'a rafa'allah. Barang siapa yang bertawadhu akan diangkat derajatnya oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Apalagi terhadap orang tua, terhadap ulama, kita merendahkan diri, maka Anda akan mendapatkan berkah, diangkat derajat oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Tapi kalau Anda sombong, mentakabbar wajah Allah, maka Anda kalau sombong Anda akan dijatuhkan, dihinakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Na'udzubillah. Saya yakin di sini anak-anak kita, santri kita sudah paham pelajaran tawadhu, pelajaran akhlakul karimah. Tapi tadi disinggung oleh guru kita supaya kita tetap ya istiqomah untuk bertawadhu, akhlakul karimah. Ada yang bertanya, apa sih akhlakul karimah? Banyak contohnya Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Tapi saya menjukir sedikit saja. Sayyidina Abbas itu pernah ditanya, "Mahul akhlak ya Sayyidina Abbas?" Sayyidina Abbas mengatakan, "Amrun hayyinun." Perbuatan yang mudah. Apa itu? Wajhun basusun wa kalamun hayyinun. Wajah yang berseri-seri, yang senyum dan berbicara yang lemah lembut. Ya, jangan mudah marah, apalagi untuk dakwah motor, jangan nggak usah pakai motor. Ya, sampaikan dengan hikmah. Ya, sampaikan dengan lemah lembut. Nabi Musa dulu ketika mau menghadapi Fir'aun, dia takut. Maka diperintahkan Allah Subhanahu Wa Taala, ya Musa, datangi Fir'aun dengan layinan, dengan lemah lembut. Maka Nabi Musa mendapat kemenangan, hadirin. Ya, ini jadi pelajaran kita. Ayo senyum, senyum ini sunnah. Jangan cemberut. Keadaan seperti ini, ya sudah repot ekonomi, penyakit macam-macam, cemberut, tambah sakit kita, tambah remek kita, ya. Iya, senyum saja. Ya, simpan kemarahan. Karena Nabi Muhammad SAW tidak pernah marah. La yastahi Nabi Muhammad itu kalau dihina dirinya tidak pernah marah. Ketawa saja. Iya, diketawain. Ya, dan yang lemah lembut, bicara yang lemah lembut ini penting kepada orang tua, ya, orang tua kita atau orang tua yang dianggap tua atau seorang ulama, ya, ini penting. Jangan Anda keras-keras ngomong, ya, apalagi saya katakan tadi orang tua kita di Al-Quran jelas, wala takul lahum ma'ufin, ngomong saja tidak boleh, wala tanharhuma, dan jangan sanad keilmuan. Yang kedua, membela para Habib, bahwa Habib ini adalah keturunan. Kenapa PBNU mati-matian membela para Habib, bahwa Habib ini adalah keturunan Nabi? Ada dua alasan menurut beliau. Satu, ini akan meruntuhkan sanad keilmuan. Yang kedua adalah menurunkan kredibilitas ulama sepuh.
Dua alasan ini benar-benar tidak logis dan menyimpang dari keilmuan. Alasan pertama, bahwa akan meruntuhkan sanad. Perlu diketahui bahwa sanad nasab itu berbeda dengan sanad keilmuan. Sanad itu berjalan sesuai dengan jalurnya masing-masing. Sanad keilmuan ini adalah bercampur, bisa zuriyah Nabi juga bukan zuriyah Nabi, ini pelaku sanad. Maka apabila Ba'alawi ini benar-benar bukan cucu Nabi, ini sanad keilmuan tidak masalah, tidak akan runtuh. Kemudian alasan kedua yang tidak logis, justru peristiwa ini kenapa sekian puluh tahun tidak terungkap kepalsuan Ba'alawi? Ini saking ulama sepuh ini menjaga kedisiplinan ilmu. Beliau itu sangat mengamalkan ilmu. Baginda Nabi telah berwasiat, barang siapa yang membuka aib saudaranya muslim, maka Allah akan membuka aibnya di dunia dan di akhirat. Ini ulama sepuh tidak mau membuka aib saudaranya muslim. Ba'alawi itu sudah dianggap saudara muslim dan dia punya aib, tahu ulama sepuh itu. Maka ulama sepuh ini menunggu biar Allah yang akan membuka aibnya. Dan kita itu harus mengerti juga bahwa ulama sepuh ini manusia, bukan malaikat. Beliau ini manusia yang punya sifat salah. Hanya satu orang di dunia ini yang maksum, baginda Nabi Muhammad SAW. Maka hari ini Allah sudah memenuhi janjinya untuk membuka aib yang telah berusaha membuka aib orang lain. Barang siapa yang hari ini menentang pekerjaan Allah, maka dia akan kualat. Inilah hakikat kualat, berdasarkan ilmu, bukan berdasarkan nafsu. Satu soalan yang agak kontroversial. Mutakhir ini di Indonesia itu ada yang viral tentang menggugat nasab habaib. Jadi Ba'alawi khususnya. Jadi saya teringin nak dengar langsung komentar daripada Syekh tentang perkara tersebut, insyaAllah. Saya bukan ahli nasab. Saya bukan spesialis nasab. Jadi begini, apa yang terjadi ya? Ada seorang kiai dari Banten, namanya Kiai Imaduddin Utsman. Beliau melakukan penelitian dengan DNA, dengan literatur lama. Ternyata kesimpulan dia bukan saya nih, kesimpulan dia bahwa nasab Ba'alawi yang menurunkan Habib-Habib di Nusantara ini putus, bukan nasab Rasulullah, bukan. Karena Ahmad Al-Muhajir bin Isa bin Naqib bin Ali Uraidi bin Ja'far Sadiq bin Muhammad Bakir bin Zainuddin bin Husain bin Ali bin Abi Talib tidak punya anak namanya Ubaidillah. Tidak punya anak namanya Ubaidillah. Sedangkan dalam silsilah habaib di sini semua berakhir pada Ubaidillah bin Ahmad Muhajir. Kecuali itu kata Imam, kecuali kalau ada bukti nyata pendapat saya ini salah. Sampai sekarang belum ada. Sampai sekarang belum ada. Hanya emosi ya, hanya marah-marah gitu aja. Tapi secara ilmiah belum ada yang mampu menjawab pendapatnya Imam dengan ilmiah. Metode riset, metode DNA belum ada sampai sekarang. Sebenarnya itu masih pembahasan, masih penelitian. Tapi di Indonesia udah ramai banget itu karena masyarakat Indonesia cinta Habib, cium tangan Habib. Nah ternyata oleh Kiai Imad dikatakan semuanya putus. Bahkan Azmat Khan itu bukan Habib.
Padahal Sunan Gunung Jati atau waliullah yang dari Cirebon itu, Sunan Gunung Jati, Syekh Hidayatullah, itu putra dari Said Abdullah Azmat Khan dari India. Ya, Kiai Amin mengatakan bukan Habib itu. Saya bukan ahli nasab, jadi gak bisa menjawab. Cuma gitu aja jawabannya. Nges timbul cicing di Jawa Timur, ayeuna aing hijrah ka kota Banten. Naon sababna? Aing dititah ku Abuya Mama Arwin Cibuntu 40 tahun aing nyeker sa Indonesia, sa Asia, sa dunia. Aing ditah muasaan eta Indonesia sanggup henteu. Mantap. Dikubur hidup-hidup aing 40 hari, 40 malam di pondoknya pesantren Abuya Mama Arwin Cibuntu. Wanita tong ngomong kosong. Jadi ulama harus tanggung jawab dunia akhirat. Baik aing jadi penjaga gawang dan neraka. Guru kita mengatakan bahwa kita harus tawadhu, kita harus akhlak. Ini adalah perbuatan yang dicontohkan oleh Nabi Muhammad SAW. Ya, kalau kita bertawadhu luar biasa hadirin, ya, akan diangkat derajatnya oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Mohon maaf, sekarang ini kadang-kadang dapat ilmu sedikit atau punya kekayaan sedikit, wah luar biasa sombongnya, menganggap rendah seseorang, menganggap remeh seseorang. Ini bukan akhlaknya Rasul Muhammad SAW. Man tawadhu'a rafa'allah. Barang siapa yang bertawadhu akan diangkat derajatnya oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Apalagi terhadap orang tua, terhadap ulama. Kita merendahkan diri, maka Anda akan mendapatkan berkah, diangkat derajat oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Tapi kalau Anda sombong, mentakabbar wa Allah, maka Anda kalau sombong Anda akan dijatuhkan, dihinakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Na'udzubillah. Saya yakin di sini anak-anak kita, santri kita sudah paham pelajaran tawadhu, pelajaran akhlakul karimah. Tapi tadi disinggung oleh guru kita supaya kita tetap ya istiqomah untuk bertawadhu, akhlakul karimah. Ada yang bertanya, apa sih akhlakul karimah? Banyak contohnya Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Tapi saya menjukir sedikit saja. Sayyidina Abbas itu pernah ditanya, ma huwal akhlaq ya Sayyidina Abbas? Sayyidina Abbas mengatakan, amrun hayyinun, perbuatan yang mudah. Apa itu? Wajhun basusun wa kalamun layyinun, wajah yang berseri-seri, yang senyum dan berbicara yang lemah lembut. Iya, jangan mudah marah, apalagi untuk dakwah ngotot, jangan gak usah pakai ngotot ya. Sampaikan dengan hikmah ya, sampaikan dengan lemah lembut. Nabi Musa dulu ketika mau menghadapi Fir'aun, dia takut. Maka diperintahkan Allah Subhanahu Wa Taala, ya Musa, datangi Fir'aun dengan layinan, dengan lemah lembut. Maka Nabi Musa mendapat kemenangan hadirin. Ya, ini jadi pelajaran kita. Ayo senyum. Senyum ini sunnah. Jangan cemberut. Keadaan seperti ini, ya, sudah repot ekonomi, penyakit macam-macam, cemberut, tambah sakit kita, tambah remek kita ya. Hah? Iya, senyum saja. Ya, simpan kemarahan. Karena Nabi Muhammad SAW tidak pernah marah. La yastafi bihil ghadab. Nabi Muhammad itu kalau dihina dirinya tidak pernah marah. Ketawa saja. Iya, diketawain. Iya. Dan yang lemah lembut, bicara yang lemah lembut. Ini penting kepada orang tua, ya. Orang tua kita atau orang tua yang dianggap tua atau seorang ulama, ya. Ini penting. Jangan Anda keras-keras ngomong, ya. Apalagi saya katakan tadi orang tua kita. Di Al-Quran jelas, wala taqul lahuma uffin, ngomong saja tidak boleh. Wala tanharhuma, dan jangan memberi. Dengarin, ya. Kalau saya harus menayangkan itu 500 kitab, harganya mahal, larang 40 tahun. Keliling, betul nggak? Nggak segampang itu. Nanti dijiplak orang, kamu tanggung jawab enggak? Kaprok atuh. Makanya kata Imam Ghazali di kitab Imam Ghazali, makali inna kalimah fa'laki inna kalimah firma Allah.
Rabbana qul inna kalima fa'alak inna ummati wa ma qul inna rahmatan la kalima fi Allah. Ini bahasa, bukan bahasa Arab, ini bahasa Suryani, ditulis oleh saya, yaitu bahasa Suryani. Imam Ghazali menyampaikan, kalau kita dicaci maki bermasalah, jangan dihiraukan atau ujian segala macam, kita harus dengan belajar kesabaran. Tetapi kalau sudah bermasalah dengan keluarga istri, itu yang pasti mumet sekali. Betul nggak? Betul nggak? Ini saya nggak bisa ngaji. Kalau kita ngaji kitab, waduh, saya emang ngaji kitab Suryani aja, karena kayak saya bisanya bahasa kitab Suryani. Ummati fi inna kariman ya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wa maqali inna rahmatan alam fa'li inna rahmatan dunya. Allah maqali inna rahmatan. Rasulullah maqali inna rahmatan imam. Ma faqal akayama fi ma Allah. Rabbana qali inna rahmatan dunya afali inna kalima fi. Oke teman-teman, bapak-bapak, ibu-ibu, itu dia tadi tanggapan dari Habib Umar tentang tadi Mama Gufron ceramah ya teman-teman. Intinya sih Habib ini menasihati agar Mama Gufron tidak lagi membanggakan dirinya ya teman-teman. Coba teman-teman gimana bapak-bapak, ibu, tanggapannya gimana ya teman-teman tentang tadi Mama Gufron sama Habib Umar ini teman-teman. Mohon komentar yang bijak ya teman-teman. Oke, semoga Mama Gufron dan Habib tadi berikan sehat selalu, panjang umurnya, amin ya rabbal alamin. Semoga kita semua mendapat syafaat Baba dan selalu kelak di yaumil akhir, amin. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.